Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk rekam suara kita. Kan Hanu mau makan ini. Mau makan ini nggak? Mau? Ya, tapi jangan nangis ya. Abi tanya dulu, ini kemarin belinya di mana? Beli di PB. Harganya berapa? Satu. Ini beli di mana? PB juga. Harganya? Satu juga apa dua? Wah, Hanum suka nabung sekarang ya. Jatuh. Jadi hari ini kita ingin membagi beberapa tips lah, bagaimana pola mendidik seorang anak. Jadi Hanum ini umurnya sudah 2 tahun 4 bulan. Umurnya berapa nak? Ini yang tadi nggak bisa. Umur Hanum berapa umur Hanum? Umur Hanum 2 tahun 4 bulan. Hanum sudah pinter. Belum kesini adiknya. Adiknya belum kesini. Ini seruput dulu dikit. Nah, ini kita akan sedikit bercerita lah, berbagi. Mungkin teman-teman yang di rumah sudah banyak tahu ya bagaimana pola mendidik anak itu. Tapi ya kita sharing lah nanti. Apapun yang menjadi saran teman-teman ya bisa nanti dibagikan di kolom komentar gitu ya. Jadi kita selaku orang tua itu biasanya sudah memiliki buang di mana tempatnya? Apa pola bagaimana mendidik seorang anak itu kan. Cuman ketika praktek itu kadang-kadang ada yang bisa, ada juga yang enggak. Yang bisa itu karena kerjasama yang baik antara orang tua, ayah dan ibunya. Tapi kalau yang banyak gagal mendidik ya karena nggak ada kerjasama antara orang tua itu. Kayak ini alhamdulillah Hanum sudah pinter. Ketika dimintain tolong untuk ngambilin kipas, buang sampah di tempatnya. Ya kalau buang sampah di mana? Di sana. Kalau disuruh mandi sudah mau mandi. Kalau bangun tidur jam berapa Hanum? Nih buang juga nih. Bisa buang sampah. Kalau bangun tidur sudah rajin. Cuman kalau tidurnya jam berapa tidurnya Hanum? Malamnya jam berapa? Kalau tidurin agak susah itu. Tidurnya ini Hanum sekarang jam 12 paling lama ya. Paling cepet ya jam setengah 11 gitu kan. Udah ya? Dihitung dulu ini ada berapa. Dihitung dulu nanti habis dihitung kita makan. Dihitung dulu ada berapa? 1. Hitung dulu 1. Terus mau yang mana? Mau yang mana Num? Jadi berhitung juga udah bisa 1 sampai 10 baruan. Kalau nyanyi beberapa ya, nyanyi balonku bisa, cicak-cicak di dinding bisa. Terus nyanyi apa lagi ya yang bisa tuh? 2 itu aja ya, balonku sama cicak di dinding. Terus buka. Ini warna apa nak? Warna hijau. Tumpah, awas hati nak. Kita lupa nggak beli tisu ya.
Jadi beberapa warna Hanum juga sudah tahu. Warna hijau, warna kuning, mana warna kuning? Warna kuning. Ya, warna merah. Itu oranye, yang merah satunya. Itu oranye merah, mana yang merah? Ya, itu warna merah. Nah, dibuang dulu. Oke, jadi pola-pola mendidik anak itu yang harus bisa kita terapkan ya. Karena anak ini adalah investasi terbaik bagi orang tua yang orang tua paham. Ini warna apa? Orange. Jadi investasi kita selaku orang tua. Apa itu nak? Kucing. Mau kemana kucingnya ya? Tanyain. Jangan jauh-jauh. Naik mobil dia. Oh, mobilnya siapa? Mobil siapa itu yang dinaikin kucing? Nggak tahu. Mobilnya Om. Oh iya. Mobilnya Om dinaikin kucing. Nah tadi karena anak ini adalah investasi kita terbaik, baik di dunia ataupun di akhirat, yang akan memberi pertolongan salah satunya adalah anak. Maka dari sekarang kita harus punya pola pendidikan yang baik supaya anak itu bisa menolong orang tuanya baik itu di dunia ataupun di akhirat nanti. Yang perlu kita lakukan dalam mendidik anak itu adalah kesabarannya. Kadang-kadang Hanum ini sering nangis, sering marah, tapi kan tetap sayang sama Abi kan? Hanum tetap sayang sama Abi? Sayang nggak? Sayang sama Abi kan? Sayang apa enggak? Duh, basah kayak gini nanti ada semut. Hanum sayang sama Abi? Sayang nggak? Num? Gak mau jawab dia. Tapi kalau ditanya sayang nggak Hanum? Sayang nggak sama Abi? Sayang? Cinta? Cium dulu. Nah, ini adalah kesayangan. Jadi harus pola pendidikan pertama adalah dibanyakin kesabaran. Karena anak itu banyak tanya, kadang tiba-tiba marah, nangis. Mungkin kita entah saya atau istri gitu kan, pulang kerja anak nangis tuh pusing gitu kan. Tapi kalau kita sudah tahu ilmunya, kita bisa menghadapi itu. Ya alhamdulillah lah saya dan istri itu diberikan kelebihan untuk bisa bersikap tenang gitu kan, dalam buang sana lah masuk kasih Abi dalam beberapa keadaan gitu kan. Jadi kuncinya kalau ketika menghadapi anak itu kita harus tenang dulu, tenang. Terus pola bagaimana menghadapi ketika anak nangis itu harus kita tahu. Bagaimana ketika anak marah kita harus tahu. Bagaimana ketika anak ngambek kita harus tahu. Kalau kita tidak tahu pola-pola menghadapi anak ya akhirnya marah. Anak nangis kadang kita ikut nangis gitu kan. Anak ngamuk-ngamuk kita ikut ngamuk-ngamuk gitu kan ya. Jadi ketika baik ilmunya ada, maka prakteknya juga harus ada. Dan yang terpenting menjadi orang tua itu harus banyak belajar ya, belajar. Kalau kita sebagai guru tidak pernah belajar, maka muridnya juga nggak akan belajar, muridnya juga nggak akan bertambah ilmunya ya. Jadi kalau Abi belajar, Hanum juga belajar. Iya, belajar terus walaupun kita sudah merasa mendidik anak dengan baik, tapi kita juga harus belajar karena kita ini harus punya perbandingan pola bagaimana mendidik anak.
mungkin cara keluarga si A itu polanya seperti ini, maka akan hasilnya, produknya atau anaknya itu seperti ini. Keluarga si fulan satunya mempunyai pola lagi, maka hasil produknya anaknya beda lagi gitu. Maka ke depan anak kita ini mau kita jadikan seperti apa? Pinter di sisi pendidikan atau pinter di sisi agama atau di keduanya. Jadi ketika kita sudah punya tujuan anak kita itu seperti apa, maka kembali dari sejak dini seperti inilah kita buat bagaimana pola mendidiknya supaya ketika nanti dewasa yang kita harapkan itu akan tercapai. Misal ketika kita berharap anak ini bisa selalu mendoakan orang tuanya, nanti ya kita ajarkan doa-doa, kemudian kita ajarkan setiap habis sholat itu doanya seperti apa. Terus ketika jangan dipegang nak, nanti jatuh, mundur Hanum, mundur ya. Terus ketika anak di dunia ini nanti suruh jadi seperti apa, ketika anak suruh jadi dokter, berarti ya sudah mulai kita perkenalkan dengan alam, sistem reproduksi, pelan-pelan harus kita belajar dari sekarang. Kemudian yang kedua adalah investasi orang tua. Kita sekarang, saya dan istri itu berbagi, misal saya mengajarkan Al-Fatihah, misal istri mengajarkan surat Al-Ikhlas. Jadi ketika nanti dewasa anak itu membaca Al-Fatihah, membaca surat Al-Ikhlas, jadi itu yang menjadi investasi kita. Jadi Al-Fatihah masuknya ke investasi saya gitu kan. Ketika Al-Ikhlas maksudnya ke investasi istri itu kan. Jadi berbagi, itulah namanya sebuah kerjasama. Dan yang kita syukuri ini sudah punya adik lagi, adiknya umur 3 bulan. Jadi di umur 3 bulan adik itu luar biasa kalau kita nggak sabar itu kan. Yang satu nangis, Hanum nangis, Hana juga nangis, jadi adiknya namanya Hana. Kalau dua-duanya nangis nggak sabar semua ya ikut nangis juga orang tuanya gitu kan. Jadi harus sabar, salah satu ditenangkan dulu. Kalau nggak tenang ya repot, minimal yang tenang orang tuanya. Ini nggak bisa ini nak. Oke, jadi itu intinya kita terus sama-sama belajar, saling memberi dukungan dan sharing lah. Karena pola masing-masing orang tua berbeda polanya untuk mendidik anak itu kan. Yang terpenting kita sama-sama mendoakan supaya anak-anak kita nanti bisa menjadi investasi terbaik untuk kita semua. Jangan lupa ikuti terus, subscribe dan bisa share ya, supaya Hanum ini lebih pintar lagi. Doakan ya. Hanum pintar gimana? Pintar gak Hanum? Mana Hanum? Ini isinya berapa ini? Duitnya berapa? 1. Banyak ini banyak nih. Ya. Ini tabungan Hanum ya. Tabungan Hanum untuk sekolah. Hanum mau sekolah di mana? Di situ.